Kabupaten Toli-Toli dimanapun Anda berada. Sejak beberapa minggu yang lalu ramai dibicarakan tentang PTT, pekerja tidak tetap tenaga medis, yaitu untuk perawat dan bidan yang hingga saat ini honornya belum dibayarkan selama 6 bulan. Pemirsa, kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga masyarakatnya. Dan ini tidak terlepas pula yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Untuk memberikan pelayanan kesehatan itu, maka pemerintah telah membangun fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas pembantu di pelosok dan di desa-desa, di seluruh desa yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Namun bangunan fisik maupun diadakannya pustu saja tidak menjawab persoalan, karena masalah berikutnya adalah harus ada tenaga medis, yaitu paling tidak ada tenaga medis, perawat dan bidan. Demikian juga di Kabupaten Toli-Toli. Karena kebutuhan itu, maka muncullah program PTT ini, di mana program ini sesungguhnya adalah untuk mengisi daripada puskesmas pembantu yang berada di Kabupaten Toli-Toli. Nanti mereka menjadi tenaga kesehatan tentu beda dengan puskesmas, dengan pegawai negeri atau dengan. Nah, mereka ini kan masuk itu awalnya kita tidak kita bilang kita mau tempatkan di pustu. Nah, kita mau ke pustu. Kemarin itu juga mereka sudah mau PTT tapi di puskesmas. Saya mau perlu di pustu dulu. Kemarin itu kan kekeliruan di perencanaan kita, aja gelondongan. Nah, untuk tahun depan itu sudah tidak bisa lagi. Anggaran saya sediakan untuk pustu saja. Tanah air, ku tidak kulupakan. Ya, saya kira kami sudah membahas. DPR sebenarnya tugasnya sudah selesai. Soal pembayaran itu melekat di Dinas Kesehatan. Nah, makanya ada beberapa keluhan dari sekelompok PTT sampai hari ini belum dibayarkan. Itu menjadi pertanyaan saya, karena sepengetahuan saya pembahasan di tingkat Komisi A sampai pembahasan di Badan Anggaran itu tuntas dan selesai. Pertanyaannya, dan ini sudah menjadi perda, pertanyaannya kenapa hari ini belum dibayarkan? Ya silakan konfirmasi ke dinas. Kenapa belum dibayarkan? Apa kendalanya? Kami selaku anggota DPR, saya kira sudah selesai tugas kami membahas, dan pembahasan kami ini sudah menjadi perda, menjadi peraturan daerah. Nah, saya kira seperti itu. Nah, mengapa masalah muncul saat ini sampai 6 bulan honor mereka tidak terbayarkan atau belum dibayarkan? Ternyata setelah kami mencari informasi dari beberapa sumber termasuk Kepala Dinas Kesehatan, bahwa ketika mereka di-SK-kan di pustu satu tempat, maka di antara mereka adalah yang kasakusuk, sehingga ada TBLC. Nah, mereka pindah ke puskesmas. Begitu juga di tempat lain terjadi seperti itu, sehingga sampai terjadi revisi SK itu kedua kalinya. Nah, sudah 2 kali revisi SK dan
ini tetap terus terjadi, dan sekarang ini revisi SK yang ketiga. Menurut penyampaian daripada Kepala Dinas Kesehatan kemarin hari Senin sudah diajukan ke keuangan bahwa waktu beberapa hari ke depan akan bisa diterima. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika kita tidak memahami persoalan ini, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa tidak terbayarnya honor mereka pasti menyalahkan, oh ini dinas, oh ini pemerintah. Oh, bahkan mereka juga sempat berteriak ke Dewan Pekerjaan. Ternyata sesungguhnya inilah yang membuat administrasi kacau dan lain-lain. Dan ya seperti harapan Kepala Dinas, bahwa beliau mengatakan bahwa yang dibayarkan honornya itu berdasarkan tempat, bukan orangnya. Karena memang program ini diperuntukkan untuk mengisi puskesmas pembantu. Jadi bagi tenaga medis yang ingin mengabdikan diri, sekaligus ini adalah kemanusiaan, ya harus siap seperti itu. Bila tidak, sebaiknya mundur agar digantikan yang lain, agar apa yang kejadian-kejadian sekian persen masyarakat atau sekian persen daripada tenaga medis ini tentu mengorbankan tenaga medis yang lebih besar. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika mereka sudah ditempatkan, kasakusuk pindah ke sana, ke puskesmas. Nah, padahal insentif untuk tenaga medis yang PTT 2 juta per bulan itu mereka yang berada di pustu. Jangan hanya memilih ditempatkan di puskesmas terdekat dengan honor seperti PTT. Jadi masyarakat juga mudah-mudahan bisa memahami inilah persoalannya seperti ini. Dan disampaikan juga oleh Kepala Dinas bahwa untuk saat ini tidak ada uang 1 rupiah pun ada di dinas, masih di keuangan. Persoalan lain adalah bahwa sistem pembayaran honor ini melalui rekening, sehingga kesulitan mereka yang di pedalaman kemarin untuk membuat rekening sudah ada solusi. Mereka mengirimkan data dan dibuatkan rekeningnya di BPD, mereka datang, selesai. Demikian kenapa carut marut hingga tenaga medis PTT belum terbayarkan. Jadi persoalannya sesungguhnya bukan ada di dinas, persoalannya adalah kembali kepada tenaga medis PTT tersebut. Dan di akhir kami wawancara dengan Kadis, ya beliau tegas bahwa beliau bersikukuh dan beliau tetap bahwa mereka yang masuk di PTT itu yang ditempatkan di pustu, bukan di puskesmas. Membuat sesuatu yang lebih baik itu memang prosesnya kadang-kala mengenai hambatan. Tapi saya tidak mundur, Pak. Saya mau pustu-pustu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada narasumber, kepada Bapak Kadis Dinas Kesehatan atau Toli, kepada Bapak Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar atau Toli, beliau yang mendorong agar persoalan PTT ini segera terbayarkan. Juga saya terima kasih kepada narasumber Bapak Nurdin Najamuddin, di mana beliau waktu itu ikut memperjuangkan hingga sampai di Bangka dan persoalan itu sudah selesai. Mari kita ikuti bagaimana sesungguhnya PTT yang belum terbayarkan. Saya Adi melaporkan untuk Toli TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang selama ini pegawai tenaga kesehatan itu dibiayai oleh non APBD, namanya dana kapitasi. Nah sekarang ini dengan ada pustu, nggak ada yang mau ditempatkan di sana. Kan gitu, banyak pustu kita kan besar. Kasihan masyarakat, Pak ya. Nah, teriak-teriak lah anggota dewan. Ya, minta diisi. Malah anggota dewan tadi mengatakan terima kasih Pak Kadis atas perhatiannya. Ya, mengenai saya akui memang kita keluar untuk membuat sesuatu
yang lebih baik itu memang prosesnya kadang-kala memenuhi hambatan. Tapi saya tidak mundur, Pak. Saya mau pustu-pustu. Ada juga yang mau PTT tidak mau pustu. Satu pustu itu berapa? Minimal 2. Minimal 2 ya? Tapi cuma 2. 2. Perawat 1, bidan 1. Kalau dokter kan bergilir. Kalau dokter ya di puskesmas. Puskesmas. Lah di tingkat pustu ada nggak kunjungan dokter, Pak? Karena sekarang dimungkinkan dengan namanya pustu prima. Kalau dulunya dokter itu di poli aja. Iya, di poli. Sekarang mereka bisa jadi pustu prima, bisa melakukan pelayanan di pustu itu, pelayanan KP-nya. Tanah air ku tidak kulupakan. Tegas bahwa untuk pegawai tidak tetap kita untuk pelayanan kesehatan itu sudah terbayarkan, ya kan? Sudah terbayarkan semua ya, selama 6 bulan. Oh, sudah diajukan. Oke, tagihannya. Oke. Ya, nanti kita dengar. Kalau begitu, kalau sudah diajukan kan, kita tinggal tanya sama Kepala Badan Keuangan kapan dia akan cairkan. Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini itu semua sudah tercairkan. Lantas yang kedua, berkenaan dengan perbaikan manajemen di tahun 2025. Artinya di dalam rapat ini kita dengar bersama-sama bahwa Kadis Kesehatan mengatakan tidak ada lagi kekisruan. Insya Allah di tahun 2025 itu berkenaan dengan pegawai tidak tetap kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jemi Yusuf, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Berkenaan dengan keluhan pegawai tidak tetap kita atau PTT kita, khususnya untuk pelayanan kesehatan, berkenaan dengan insentif mereka yang beberapa bulan itu belum terbayarkan, berdasarkan hasil rapat dengan rapat teknis dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli itu menyampaikan bahwa insya Allah di dalam setelah administrasi pengajuan pencairan untuk pembayaran tenaga PTT kita itu terpenuhi, insya Allah dari Badan Keuangan Daerah itu akan segera membayarkan. Estimasinya itu sekitar 3 hari setelah pengajuan oleh dinas. Menurut dinas mereka sudah ajukan di hari Senin kemarin, jadi kemungkinan di hari Rabu, Kamis atau dalam minggu ini itu insya Allah insentif tenaga PTT kita itu bisa terbayarkan. Yang kedua, kenapa terjadinya kekisruan ini? Berdasarkan penyampaian Dinas Kesehatan kepada DPRD Kabupaten Toli-Toli itu mengatakan bahwa SK itu 3 kali direvisi. Ini juga disebabkan karena dari tenaga PTT kita ini ternyata ada yang ditempatkan di pustu, lantas mereka berkeberatan dan mereka minta untuk dipindahkan kembali ke puskesmas atau ke puskesmas yang terdekat. Nah, ini juga menjadi kendala sehingga SK tersebut itu harus direvisi sampai 3 kali. Jadi ini bukan hanya semata-mata karena persoalan administrasi pencairannya, tetapi ada kendala ketika tenaga PTT kita ketika akan kita tempatkan ke pustu sebagai layanan dasar primer kita, itu ada berkeberatan dan mereka banyak yang menggunakan cara-cara untuk melakukan pendekatan sehingga SK tersebut itu harus direvisi dan membuat sistem administrasi pembayaran insentif mereka juga menjadi terkendala. Yang kedua, mereka harus membuka rekening di bank BPD untuk penerimaan insentif mereka karena tidak lagi sistem pembayaran insentif itu secara tunai, tetapi itu ditransfer ke rekening masing-masing. Solusi dari Badan Keuangan Daerah atau
tim anggaran pemerintah daerah itu dimudahkan dengan cara mereka bisa membuat rekening itu dengan cara hanya mengirim misalnya data mereka dan mereka bisa dibuatkan rekening. Artinya ada solusi untuk pembuatan rekening tersebut. Dan yang ketiga, kita sangat berharap kita distribusi tenaga kesehatan kita ini itu juga harusnya menjadi perhatian kita. Kita sangat berharap kepada tenaga pegawai tidak tetap kita ini ketika dia ditempatkan di pustu tersebut, yakinlah bahwa mereka itu dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk bisa menyediakan layanan dasar kita, khususnya pelayanan primer di pustu kita dan puskesmas kita. Ya, kami sangat mengharapkan kepada pegawai tidak tetap kita atau PTT kita untuk layanan primer kita, khususnya untuk kesehatan, bahwa penempatan itu berdasarkan dari tingkat kebutuhan tenaga kesehatan kita di masing-masing desa untuk bisa mendekatkan sistem layanan kesehatan kita itu kepada masyarakat, sehingga pusat kesehatan desa itu bisa berfungsi dengan kita menyediakan tenaga-tenaga kesehatan. Sehingga kami sangat berharap kalau berdasarkan penyampaian dari Dinas Kesehatan, kenapa sampai SK tersebut itu direvisi sampai 3 kali itu, karena hal-hal tersebut. Sehingga ini juga menjadi kendala dalam sistem pembayaran insentif para tenaga TPP kita. Kita berharap DPRD menyampaikan bahwa menjadi tenaga pegawai tidak tetap untuk layanan kesehatan dasar kita itu merupakan pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli, sehingga penempatan dimanapun di wilayah Kabupaten Toli-Toli itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada daerah ini. Ini barangkali yang bisa kami jelaskan kepada masyarakat. Mudah-mudahan di dalam minggu ini insentif pegawai tidak tetap kita atau PTT kita, khususnya pelayanan kesehatan itu bisa segera terbayarkan. Demikian barangkali hasil rapat kerja kami antara Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.